Shalom semuanya. Kita percaya ada sukacita Tuhan di tengah-tengah kita di suasana Natal ini. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan. Bahwa dia sudah lahir bagi kita, dia sudah mati bagi kita dan dia bangkit dari maut. Mari kita bertepuk tangan sama-sama. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Atas segala raja, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi dari awal katakan, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Mari kita lambaikan tangan kita. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi katakan, dia itu firman Allah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Mari kita berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, biar sukacita Tuhan, hadirat Tuhan itu boleh menguatkan setiap kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan Tuhan, tak pernah kau lepaskan
kasih-Mu lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Katakan mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Biar musik menyembah Tuhan, mari sembah Dia. Kasih-Mu mengalir Tuhan, kuasa-Mu mengalir saat ini Tuhan. Menjamah memulihkan setiap hati Tuhan. Tangan-Mu tidak pernah terlambat menolong kami Tuhan. Mengalir Tuhan, mengalir kasih-Mu, mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Selama Engkau berada di dekat kami tenang Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya kekuatan di jiwa kami Tuhan. Amin. Tidak ada pribadi yang mengenal hati kami, bahkan mengenal seluruh hidup kami selain Engkau. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu.
menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu selalu ku rindu, lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu selalu ku rindu, lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Mari letakkan tangan di hati kita. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Nya, pandang kemuliaan-Mu selalu ku rindu, lekat dalam hati-Mu. Amin. Mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu selalu ku rindu, lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Mari saya ajak kita berbahasa lidah. Kuranamaya shidinidiraramol yararamase. Sembah di dalam roh dan kebenaran. Kinaranamu ya soranamo. Kinaranamu ya shidinidini minoro naso. Kinaranamu nananase. Kuranamo ya shidiniraramaya ranasoraramo yaramonaramo. Hallelujah. Kinaranamu ya so.
Jadilah tenang supaya Yes. kita dapat berdoa. Peperangan yang sesungguhnya bukan di luar kita, tapi ada di dalam kita. Ya, Ya, banyak pergumulan di batin kita. Hari ini katakan, tenanglah hai jiwaku. tenanglah hai jiwaku. Tenanglah hai jiwaku. Kenapa Tenanglah, engkau hai gelisah? jiwaku. Kenapa kau gelisah? Berseru kepada Tuhan. Amin. Tenangkan jiwa kita. Katakan, mengapa engkau gelisah hai jiwaku? Mengapa engkau Tenanglah gelisah, hai hai jiwaku. Tenang dan Tenanglah, hai berharap jiwaku. sekali lagi bagi Tuhan. Amin. Berharap sekali kepada Tuhan karena sungguh Dia Allah yang sungguh bisa kita jadikan tempat pengharapan Ya. satu-satunya. Enggak ada pengharapan lain di luar Tuhan. Enggak ada kekuatan lain, enggak ada perlindungan lain di luar Tuhan. Semuanya hanya sementara sia-sia. Yes. Tapi hanya di dalam Tuhan kita beroleh ketenangan. Kita beroleh rasa damai, kita beroleh yang rasanya sebuah sukacita, sebuah penyertaan, sebuah Amin. perlindungan yang kita nggak bisa dapatkan di luar Tuhan. Mari dengan tinggal tenang terletak kekuatan kita. Iya. Jadilah tenang sore ini, engkau yang masih gelisah, engkau masih takut, khawatir dengan berbagai macam pergumulan yang hari ini engkau alami. Bukan sebagian orang engkau bergumul untuk hal-hal yang sebenarnya itu hanya memuaskan keinginan daging kita. Mari hari ini tenanglah. Yes. Tapi ada orang yang sungguh-sungguh sedang berjuang dengan nasib, dengan kehidupan, dengan masa depan. Aku berdoa buat orang-orang ini, Tuhan engkau angkat. Engkau pulihkan, Kau Amin. beri kekuatan, Kau berikan damai sejahtera, Kau berikan damai sejahtera. Kami minta Ya. sebelum kami mengakhiri tahun ini, ada kesaksian-kesaksian Amin. yang indah yang kami mau berikan ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau layak terima segala kemuliaan. Kami minta sebelum kami akhiri tahun, dari mulut bibir kami bukan keluhan, bukan kata-kata yang tentang kemalangan, tapi ada kata-kata kemenangan yang kami Amin. ucapkan Tuhan. Karena kamilah umat yang lebih dari pemenang. Yes. Kau ciptakan kami sebagai DNA lebih dari pemenang. Itulah DNA kami ya orang percaya Tuhan. Terima kasih Bapak. Buat sore ini kami merasakan hadirat-Mu. Ya. Kami merasakan roh damai sejahtera itu ada buat kami. Di dalam nama Yesus kami mau sebentar dengar sharing Tuhan. Kami mau berdoa untuk begitu banyak orang yang hari ini memasukkan permohonan doa. Dan Kau Allah yang sama dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Allah yang menjawab doa orang percaya. Amin. Sampai hari ini Kau suka memberikan pertolongan kepada setiap umat-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, ketemu lagi di acara doa ini. Senang bisa menemani Anda sampai akhir tahun ya. Saya sangat bersuka cita setiap kali kami bisa live seperti ini. Kami merasakan bahwa thank you Tuhan buat kehidupan. Kami masih boleh melayani jiwa-jiwa ya. Hari ini seberapa engkau yang mengikuti acara ini, saya percaya Anda di dalam sebuah penetapan Tuhan. Ada penentuan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah Anda merasa hidup ini sudah the end of the world. Gak ada lagi pertolongan. Dan bahkan sudah mendekati akhir tahun. Semuanya sepertinya gak ada jalan keluar, semuanya serba gelap. Nah, saya mau sharing satu cerita sebelum kita masuk ke kesaksian, atau kita saksikan dulu ya. Ada satu kesaksian yang masuk, ada beberapa tapi saya mau saksikan satu yang hari ini kita dengar. Ada seorang saudari Yosefina Purba. Setelah dia masukkan permohonan doa, sehari setelah itu dia diberikan pertolongan untuk bisa bayar hutang ya. Saya nggak tahu seberapa banyak hutangnya, tapi dia nangis sih karena Tuhan Yesus itu baik. Kalau sudah sampai nangis, saya yakin bahwa hutangnya itu ya relatif ya. Orang kalau memang ada orang yang merasa 1M itu nggak besar, bagi saya gede. Tapi ada orang juga merasa 100 juta itu gede banget, bagi saya ya relatif sih, siapa yang punya. Tapi yang namanya berhutang itu memang sebuah ikatan yang nggak mudah gitu ya. Nah, saudari ini mengalami setelah 1 hari dia masukkan permohonan doa. Saya lihat ini cepat sih, percepatan untuk dia diberikan pertolongan ya. Jadi ini adalah sebuah korban syukur, dia naikkan syukur lewat kesaksian dia. Dan saya yakin masih banyak kesaksian yang kita bisa dengar. Tapi sore ini bersama dengan kita ada Cici Lina, seorang ibu rumah tangga, seorang pendoa syafaat. Ketika dia datang bersama masuk ke dalam tim kami, keadaannya tidak baik sebenarnya. Saya melihat bagaimana orang yang fokus hidupnya hanya tentang diri sendiri, cuma sibuk tentang hidupnya, keluarganya, anak-anaknya, pekerjaan suaminya, dan semuanya tentang aku. Dan saya gak bisa melihat sesuatu yang baik ya ketika kami ketemu. Hidupnya cukup ruwet dan begitu banyak masalah terjadi gitu ya. Dan dalam waktu ketika dia dipulihkan, ketika dia masuk ke dalam pelayanan doa, saya melihat
progres terjadi dari tahun ke tahun. Saya melihat bagaimana Tuhan increase dia. By the way, dia juga salah satu CGL yang ada di dalam gereja kita. Saya melihat bagaimana dengan dulu yang dia fokus kepada orang lain, sekarang dia bisa memuridkan orang gitu ya. Dan rata-rata orang yang masuk ke dalam CG-nya itu orang-orang yang hampir sama dengan dulu dia seperti itu. Jadi orang suka ruwet gitu ya. Enggak, nanti dia marah kalau saya bilang dia ruwet. Enggak, sekarang enggak ruwet kok. Sekarang dia sangat sangat nice gitu ya. Kita lihat bagaimana dari wajahnya ada sukacita, ada kemuliaan Tuhan gitu. Itulah orang yang sudah dipulihkan. Ada transformasi terjadi ya. Amin. Wajah, hatinya berubah, otomatis wajah berubah gitu ya. Nah, sore ini kita dengarkan ada beberapa kesaksian ketika saya bilang di dalam hidupnya tahun ini aja begitu banyak kesaksian yang itu di luar pikirannya katanya. Di luar pikirannya kok Tuhan itu baik ya menjawab beberapa doanya, dan saya yakin spektakuler ya, bahkan itu bicara tentang kematian pun Tuhan bisa luputkan gitu ya. Oke ya, kita dengar ya Bapak Ibu ya. Jadi saya yakin pasti jadi berkat. Iya, silakan Celina sharingkan sesuatu kepada jemaat ya. Oke. Shalom semuanya. Terima kasih untuk kesempatan kesaksian malam ini. Saya awali kesaksian sharing saya. Saya sudah mengenal Tuhan sekitar tahun 85 ya. Jadi mungkin 30 tahun lebih itu saya menghidupi Kristen tuh ya biasa-biasa saja. Tuhan Yesus ada ya sudah gitu aja ya. Sampai suatu hari sekitar 5 tahun yang lalu ada masalah dalam keluarga saya. Nah, saya bingung gitu ya harus gimana menyelesaikan semua ini gitu. Padahal kita biasanya itu ya mengandalkan orang atau mengandalkan apa yang kita punya untuk menyelesaikan semua itu. Ternyata pada momen itu nggak bisa semuanya. Jadi saat itu ada leader di gereja GMS yang mendampingi saya luar biasa. Jadi saat saya melewati proses saya, tetap Tuhan tuh kirimkan suatu pemimpin yang akan mendampingi saya. Jadi saya bisa menyelesaikan proses itu yang luar biasa. Selama saya melewati proses itu, saya mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Saya bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, jadi saya melihat Tuhan Yesus itu bukan seperti yang saya lihat sebelumnya. Jadi selama Kristen KTP ya Ci. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi selama menghadapi masalah itu saya banyak dengar khotbah gitu ya. Pastor Philip, Ceyeni, semua memberkati, membangun saya. Jadi banyak yang saya pelajari selama proses itu. Dan ada ayat yang begitu hidup ya di dalam saya ya. Saya bacakan. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan. Saya langsung teringat tentang keluarga saya ya. Jadi banyak yang belum terima Tuhan Yesus waktu itu. Jadi saya waktu membaca ayat ini, saya jadi tahu hati Tuhan. Tuhan tuh tidak menghendaki kehancuran setiap kita. Tuhan menghendaki keselamatan setiap kita. Tuhan tuh suka ada seorang yang berusaha berdiri untuk keluarganya, untuk rumah tangganya, untuk pekerjaannya, untuk komunitasnya, gerejanya, dimanapun dia berada. Jadi bukan tentang diri sendiri lagi, tapi sungguh-sungguh tentang jiwa-jiwa. Tuhan berkenan dengan semua itu. Jadi waktu saya menangkap ayat itu, saya mau Tuhan. Ada beberapa dalam keluarga saya yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sejak saat itu doa saya tidak pernah sama lagi, kehidupan saya tidak pernah sama lagi, walaupun mungkin ya salah sekali 2 kali, tapi tetap saya kembali fokus. Saya juga manusia biasa, tidak luput juga dengan kesalahan, tapi saya tahu apa yang benar yang harus saya lakukan dan saya berusaha kembali ke tracknya gitu. Jadi saya mau fokuskan ke tahun ini, saya mau saksikan tentang ipar saya yang dari agama yang kepercayaan berbeda dengan saya. Saya tahu kepercayaan bukan tentang siapa Tuhanmu, siapa Tuhanku, kita tidak bisa maksa. Jadi saya berusaha menyampaikan kebenaran itu, apa yang saya tahu, apa yang saya hidupi, apa yang saya alami. Jadi dia ada masalah dengan kandungannya. Ipar saya ini akan hamil di luar rencana, anak kelima, semua lewat sesar, dan itu cukup membahayakan. Tenaga medis sempat menyampaikan bahwa kehamilan ini jangan diperpanjang. Waktu mereka konsultasi dengan saya, secara manusia saya pikir iya ya, kalau membahayakan ya sudah, nggak usah diperpanjang. Tapi saya ingat, saya punya Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan pasti tidak berkenan dengan keputusan itu. Walaupun ini kehamilan yang tidak direncanakan, yang tidak disengaja, bukan untuk sengaja mencobai Tuhan,
Jadi saya ajak ipar saya berdoa, ayo kita berdoa. Ayo kita lihat bagaimana hidupnya Tuhanku. Jadi kita akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kehamilan itu. Memang ditemui oleh dokter-dokter dalam kandungan ipar saya begitu banyak kelengketan-kelengketan dan bahaya pecah di dalam. Saya juga deg-degan waktu itu, tapi saya menguatkan hati saya. Saya pikir siapa lagi yang bisa berdiri untuk itu. Saya kan sudah memutuskan untuk ayo bertahan dengan pilihan itu. Puji Tuhan, menjelang melahirkan saya minta Ceyeni sama Wicien untuk mendoakan ipar saya. Puji Tuhan, keponakan saya dapat lahir dengan selamat, sempurna dan sehat. Dan ibunya pun operasinya memang cukup lama karena terjadi pendarahan, tapi tetap Tuhan tolong, Tuhan sertai. Dan selama di Surabaya, puji Tuhan, selama pandemi, selama memulihkan kesehatannya, saya ada kesempatan untuk membangun dia secara pribadi. Setelah dia pulang, saya lihat perkembangan kerohaniannya, saya jadi belajar. Apapun yang kita hadapi, pergumulan, proses, saya tidak melihatnya itu sebagai Tuhan izinkan untuk membuat kita berubah. Saya tidak melihat seperti itu, tapi saya lebih melihat, oh aku hadapi proses saat ini, aku hadapi masalah saat ini, aku mau berjalan bersama Tuhan. Aku melakukan bagianku dengan benar, jadi saya encourage, saya dorong ipar saya, apapun saat ini yang mengkhawatirkan kamu, jadi bayinya memang ada masalah dengan HB saat itu, tapi saya katakan padanya, kalau sampai Tuhan tuh menyelamatkan waktu melahirkan bayi ini, tidak mungkin Tuhan tuh mengerjakan mujizat tuh setengah-setengah. Tuhan pasti menuntaskan semua ini. Ayo percaya. Dalam hati saya deg-degan juga. Tapi saya bilang, Tuhan Yesus beri dia kesempatan melihat bahwa Engkau tuh Tuhan Allah yang hidup. Allah yang bisa melakukan hal-hal di luar doa, di luar kemampuan kami, di luar pertimbangan dokter atau apapun. Puji Tuhan, baby Monik sampai sekarang sehat, bertumbuh dengan baik, dan luar biasa perkembangan ipar saya. Dia sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, mengalaminya secara pribadi selama pandemi itu rutin mengikuti saat teduh, prayer request, dan rajin saat teduh sendiri. Saya melihatnya tuh saya terharu. Ya ampun Tuhan, melalui proses ini loh, saya ada kesempatan kumpul dengan ipar saya ya hampir setahun gitu ya. Jadi bukan gesekan, bukan masalah, tapi kita bisa saling membangun, saling memberkati. Jadi hubungan ipar dengan ipar tuh memberkati, membangun gitu. Jadi surprise buat saya. Itu yang menjadi kesaksian saya tentang ipar saya. Dan ini kesaksian saya tentang mama saya. Saya juga berdoa untuk mama saya bagaimana dia tuh bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Mama saya pernah dengar Tuhan Yesus ya sekedar gitu aja ya. Tapi belum mau dibaptis, belum mau sungguh-sungguh serius gitu ya. Sampai barusan 2 minggu lalu mama ke Surabaya, ada keperluan, saya menawarkan mama untuk dibaptis tanpa kesulitan. Padahal bertahun-tahun sebelumnya kalau nawarin dibaptis, nggak usah dah, nggak usah aneh-aneh. Sudah mama percaya Tuhan Yesus gitu aja. Jadi nggak mau serius gitu. Tapi saya surprise. Jadi waktu ditawari untuk dibaptis, barusan itu mama tuh mau gitu. Jadi saya hubungi gereja dan mama saya itu bisa dibaptis. Jadi di usia 74 tahun mama bisa dibaptis selam. Surprise buat saya, mama menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat tuh di usia 74, mau sungguh-sungguh. Di Natal ini saya sungguh-sungguh mengucap syukur buat tuayan dalam keluarga saya. Saya yakin nanti akan ada banyak tuayan-tuayan berikutnya. Ya, saya jadi belajar satu hal, saya mendorong buat saudara-saudara, Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang berdiri berdoa, membangun tembok. Tuhan berkenan dengan semua itu. Karena dari pengalaman saya, kesaksian-kesaksian saudara-saudara yang lain, doa tentang pemulihan hubungan, tentang keselamatan pasti didengar. Amin. Karena itu berkenan di hati Tuhan dan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menyampaikan firman-Nya, Tuhan setia. Yes. Tuhan setia untuk menepatinya. Bagian kita mengerjakan dengan benar, mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi bagian kita. Itu saja. Terima kasih, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan ya, kesaksian yang luar biasa. Dan saya yakin kalau mau disaksikan ada banyak lagi. Nah, saya mau katakan bahwa saya percaya apa yang dituai oleh Cilina karena dia menabur doa ya. Jadi kalau kita baca banyak orang berkata saya berdoa sih. Nah, saya yakin setiap kita, semua orang banyak berdoa, tapi ada orang-orang juga mungkin tidak berdoa dan dia ingin melihat hasil gitu ya. Nah, saya mau sampaikan sesuatu di kitab Yakobus 4 ayat 2 dan 3.
kamu mengingat sesuatu, kita kepengen terjadi pemulihan, keselamatan, kita pengen banyak hal lah ya. Tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ada jenis orang Kristen yang memang nggak berdoa. Mereka hanya berdoa mungkin ya untuk makanan yang mereka makan setiap hari 3 kali sehari lah ya, atau jadi doa-doa yang mereka nggak pernah sungguh-sungguh menjalankan kehidupan sebagai seorang yang berdoa. Kalau tadi bahkan Cilina berkata, ayo jadi orang yang berdiri buat keluargamu gitu ya. Nah ini dikatakan ada jenis orang Kristen yang dia nggak berdoa. Dan bagaimana dia meminta hasil gitu ya. Dia pengen sebuah terobosan, sebuah tuayan untuk kehidupan pribadi atau apa aja yang jadi pergumulannya gitu ya. Nah ayat yang selanjutnya ayat 3. Atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Supaya yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saya yakin Tuhan yang kita sembah itu Allah yang suka menjawab doa. Tapi kadang-kadang ada banyak orang yang dia berdoa tapi doanya juga salah. Ini cara berdoa. Karena yang dia doakan itu lebih banyak meminta untuk hawa nafsu. Keinginan-keinginan yang itu sebenarnya adalah untuk memuaskan kenyamanan dagingnya. Nah, apakah Tuhan gak suka berkati anak-anaknya? Saya yakin suka sih. Contohnya kalau kita lihat satu ketika Esau ketika dia dalam kelelahan, dia pulang dari tempat di mana dia bekerja, dia berburu ya, dia pulang dan dia lihat Yakub itu lagi masak semangkuk kacang merah. Dan bagi dia itu sangat, dia kepengen banget. Hari itu dia dalam keadaan sangat lelah dan mungkin cuaca juga panas ya, dan gak sadar dia menginginkan semangkuk kacang merah gitu ya. Nah hari itu Yakub pinter, Yakub tahu bahwa ini Esau ini anak sulung dan dia akan memperoleh berkat anak sulung. Dia bilang oke, saya mau kasih kamu semangkuk kacang merah tapi kamu harus jual, kamu harus berikan kepadaku hak kesulungan. Nah saya mau katakan perkara-perkara rohani itu mahal harganya. Semua hal yang rohani itu mahal. Tapi bagi seorang Esau yang dia pengen hanya orang bilang nafsunya rendah. Dia hanya ingin memuaskan apa yang menjadi keinginan dagingnya gitu ya. Dia memberikan begitu besar yang namanya harta, kekayaan, yang namanya harta berkat anak sulung. Dan akhirnya dia mau dengan semangkuk kacang merah dia berikan hak kesulungannya. Dan Anda tahu hak kesulungan bicara sesuatu yang kekal dalam hidup kita. Dia puaskan hanya untuk sementara. Dan itu membawa ketika seorang bapak melepaskan berkat, ketika Ishak melepaskan berkat anak sulung kepada yang bukan sebenarnya mestinya harus kepada yang besar, kepada Esau, akhirnya diberikan kepada Yakub. Dan Anda tahu bahwa susah payah buat seorang Esau untuk dia memperoleh yang namanya penghasil untuk makan. Sedangkan Yakub dikatakan dia diberikan tanah yang itu tanah yang subur gitu ya. Mungkin kerjanya enggak ngoyo tapi hasilnya banyak. Nah saya mau katakan hawa nafsu itu apa sih? Semangkuk kacang merah itu sesuatu yang hanya bersifat sementara. Apa yang fana yang kita kejar mungkin. Dan selalu ingin kita minta hal seperti itu ya. Bukannya Tuhan gak suka untuk kita mendapatkan yang namanya sesuatu yang misalnya kita pengen rumah lebih banyak, rumah lebih besar, atau kita pengen mobil lebih mewah gitu ya. Sedangkan kita mungkin punya satu mobil kita nggak cukup, kita pengen 2. Padahal kan ada banyak orang juga belum punya gitu ya. Tapi kita kepengen lebih baik, lebih bagus supaya kita dilihat orang gitu ya. Nah bukan berarti itu nggak boleh kalau kita memang orang yang punya penghasilan bekerja, ya kenapa enggak gitu loh. Tapi yang saya mau sampaikan bahwa mengapa kita enggak lebih baik meminta sesuatu yang kekal. Yang kekal itu apa? Contohnya tadi pemulihan keluarga. Itu pasti sesuai dengan apa yang, kalau kita berkata, jadi doa sesuai firman Tuhan itu apa? Kamu minta sesuatu yang di luar firman, di luar kehendakku. Apa yang doa dikatakan di Markus 11, kalau kamu minta doa yang di dalam kehendak Tuhan, semuanya pasti akan diberikan gitu ya. Gak ada doa yang gak dijawab kalau itu memang sesuai dalam kehendak Tuhan. Nah apa yang doa sesuai? Ya doa pemulihan keluarga, doa keselamatan keluarga, doa penyakit disembuhkan, itu masuk gak? Masuk.
doa untuk kelepasan masuk gak? Masuk, karena memang itulah tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Kalau bilang kesembuhan di Matius 8, Anda lihat begitu banyak yang Yesus lakukan untuk kesembuhan. Bukan cuma itu, dia memberikan kelepasan juga. Bahkan banyak di dalam Alkitab dia datang memberikan jawaban-jawaban. Di Yesaya kan ngomong hari kita sedang merayakan Natal, bukan? Suasana Natal terasa. Dan Yesaya 9 ayat 5 berkata bahwa seorang anak telah lahir bagi kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Dia punya otoritas memerintah di muka bumi ini, bahkan surga dan bumi punya dia. Dia mau apa aja dia bisa sanggup lakukan gitu ya. Dan dia disebut sebagai Bapa yang kekal, Raja damai, penasihat ajaib pertama. Penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, kita punya seorang penasihat ajaib. Jadi gak mungkin kalau kita berkata aku mati langkah udah, aku gak punya jalan. Datanglah di dalam doa dan minta untuk dia memberikan nasihat-nasihat pada kita. Dia lebih daripada semua nasihat orang pintar di dunia ini. Dan dia juga disebut Bapa yang kekal. Bapa yang baik dikatakan di dalam Lukas 11 dikatakan, kalau Bapa yang baik di dunia, kalau engkau minta ikan gak mungkin dikasih ular atau kalajengking. Atau engkau minta roti gak mungkin dikasih batu. Itu Bapa di dunia, apalagi Bapamu di surga. Dia akan memberikan pemberian baik, apalagi kalau kita minta Roh Kudus, itu sesuatu yang kekal, bukan? Jadi kalau hal yang bersifat dampaknya kekal, dia pasti akan selesaikan, dia pasti berikan pada kita. Nah, cuma masalahnya kadang-kadang saya mau katakan ada banyak sekali doa yang lemah. Ya, ada seorang hamba Tuhan yang dia punya quote yang luar biasa. Dia dulu seorang rasul doa, dia berkata, tidak berdoa tidak ada berkat, sedikit berdoa ya sedikit berkat, banyak berdoa banyak berkat. Nah, saya mau katakan di Wahyu 8 itu dikatakan doa orang percaya itu ditampung di sebuah cawan doa. Nah, tapi itu menunggu penggenapannya itu gimana? Menunggu bahwa cawan doa itu harus kita isi dengan penuh. Akhirnya ada banyak doa-doa kita itu lemah banget. Senin berdoa, kita berdoa lagi Senin depannya atau nanti sebulan lagi atau mungkin tahun depan lagi gitu ya. Di acara-acara kita, tapi saya mau katakan bahwa Tuhan ingin memenuhi setiap janjinya buat kita, tapi penuhi cawan doa yang ada, maka dia akan melemparkan sebuah kebangunan rohani, artinya revival, lawatan Tuhan buat keluarga kita. Saya melihat bagaimana Cilina ini mengalami yang namanya lawatan Tuhan di tengah-tengah keluarganya. Kita semua merindukan, bukan? Dan saya yakin Bapa yang baik itu akan segera datang menggenapi semua janji-janjinya. By the way, ini adalah hari Natal. Setiap Natal saya yakin Tuhan ingin datang memberikan pemberian-pemberian yang baik ya lewat malaikatnya. Lewat malaikat itu bisa bicara tentang pertolongan dari manusia, lewat Tuhan gerakan itu bisa juga. Tapi by the way, Tuhan itu punya banyak cara. Dia ingin sekali di tengah-tengah 1 tahun masa begitu banyak orang dalam kegelapan, dalam kesesakan, dalam kesukaran. Tuhan ingin datang memberikan bukan cuma sekedar damai yang bisa kita rasakan. Waktu kita menyembah tadi, aku rasa damai ya. Dia juga ingin datang sebagai Allah, juru selamat, Amin. penolong. Juru selamat itu bukan bicara ya udah nanti mati masuk surga. Itu pasti poin yang terakhir. Kita pasti nama kita dan itu kita bersuka cita nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Kita menginginkan setiap keluarga kita juga mengalami itu. Tapi bukan cuma itu, dia mampu menyelamatkan kita hari ini. Engkau yang terjerat hutang, dia mau selamatkan Anda. Engkau yang sedang dalam keadaan sakit penyakit, dokter berkata ini udah gak mungkin sembuh, ini pasti adalah kematian, vonisnya udah kematian. Saya yakin dia juru selamat, dia bisa selamatkan engkau dari gerbang kematian, dari semua kuasa maut. Bahkan kalau hari ini engkau sedang dalam keadaan krisis dalam keluarga, ada sebuah konflik dalam keluarga, bahkan sudah artinya di ujung tanduk, sukar sekali untuk bisa pulih. Saya yakin dialah juru selamat bagi kita. Dialah Raja damai. Dia ingin membawa perdamaian bagi setiap keluarga yang ada. Ya, jangan putus asa. Saya pengen Anda tetap menjadi orang yang berjaga bagi keluarga Anda. Kuatkan persekutuan Anda dengan Tuhan. Kuatkan doa-doa Anda. Tambahkan doa supaya cawan doa yang ada itu penuh. Ya, penuhi cawan doa. Di Wahyu 8 dikatakan cawan doa itu harus penuh. Sehingga ketika dia lemparkan ke muka bumi, terjadilah yang namanya penggenapan janji-janji Tuhan. Tanpa kita penuhi kota doa kita, maka Tuhan gak akan bisa memberikan jawaban doa. Jadi berdoalah kalau kau ingin mendapatkan jawaban doa, kan gitu kan. Semua hal itu adalah tabur dan tuai, taburan dan tuaian.
Orang yang gak menabur doa, bagaimana menuai hasil doa? Iya kan? Apapun yang kita tabur, Anda tabur biji jagung, ya keluar ya akan keluar jagung kan. Anda tabur apapun benih mangga, yang keluar akan jadi buah mangga. Jadi apa yang kita tabur pasti kita mendapatkan hasil. Nah, Anda tabur sedikit, hasilnya akan sedikit. Anda tabur banyak, Anda akan mendapatkan hasil banyak. Taburlah hari ini doa sebanyak-banyaknya. Taburlah, kalau memang Anda nangis, air matamu Tuhan tampung di kirbatnya. Asal sekali lagi jangan menangis untuk semua hal-hal yang bersifat kedagingan. Ya, jangan menangisi untuk hawa nafsu. Ingat sesuatu yang itu hanya untuk kenikmatan daging kita, itu semuanya ya Tuhan akan beri sih. Tuhan beri sih. Ya, tapi saya mau katakan ada yang lebih kekal yang Tuhan mau berikan pada kita. Kesembuhan itu kekal. Itu sesuatu yang membawa kita benar-benar bisa mengalami yang namanya kemuliaan Tuhan. Kelepasan itu kekal. Seorang yang dilepaskan di Gerasa, dia mau jadi pengikut Tuhan loh. Dan saya yakin satu orang ini akan membawa Injil kepada banyak orang. Dan yang terakhir keselamatan itu mahal harganya. Kita mesti benar-benar berdoa banyak. Berdirilah buat keluarga kita, karena Tuhan cari satu orang aja. Tapi saya yakin dari satu orang akan muncul satu orang lainnya. Saya suka banyak orang yang akhirnya mereka masuk jadi seorang pendoa syafaat. Mereka melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu datang pada keluarga, kepada pekerjaannya, kepada komunitas di mana mereka ada. Mereka menolong banyak orang lewat doa-doa mereka. Mari kita masuk dalam doa, yuk. Siapa aja yang Anda ingin mari kita angkat tangan kita. Aku lepaskan roh doa bagi setiap orang hari ini yang berbeban berat, yang mengalami masalah. Tuhan, kami tahu kami akan doakan umat-Mu, tapi lebih baik jika setiap keluarga ada seorang pendoa syafaat yang bangkit, yang mau berdiri tengah-tengah keluarga yang mungkin ada kehancuran, ada tembok yang runtuh. Biarlah mezbah dibangun, biarlah ada orang yang berjaga-jaga bagi keluarga mereka. Aku angkat tangan, aku lepaskan Tuhan api, aku lepaskan sebuah kesukaan untuk ada di rumah doamu. Kohanamaya syakana ramayasi, konarabaya syakana rabaya syakana ramayasi, kohanamaya syakana ramaya syakana ramayasi, kanaramaya syakana ramasi, kanaramaya syakana ramasi, kanaраmayasi. Tak terbatas kuasamu Tuhan, tak terbatas kuasamu Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berseru, mujizat itu nyata. Kami mengangkat semua pergumulan jemaat-Mu sore ini. Honamaya syakana ramayasi.
Nyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan. Konaramayasya kanaramayasi. Semua doa Kau tampung di kirbat-Mu ya Tuhan. Hinamayasya kanaramu. Hinaramayasya kanaramayasya kanaramayasi. Kanaramayasya kanarama mama mararamasya kanaramayasya kanaramayasi. Kanaramayasya kanarama mama naramayasi. Bapak Ibu, doa yang sifat hawa nafsu itu apa sih? Semangkuk kacang merah seperti apa? Di sini ada seorang ibu yang engkau berdoa untuk mau balas dendam dengan suamimu. Waktu engkau berdoa, engkau bahkan menurut kata-kata kutuk. Kamu ingin balas dendam karena kamu mengalami yang namanya sakit, disakiti oleh suamimu mungkin. Hari ini saya mau berkata, ibu, itulah doa hawa nafsu. Itu yang namanya doa untuk meminta semangkok kacang merah. Memuaskan keinginanmu. Kalau suamiku ada apa-apa, saya senang Tuhan. Saya minta engkau balas ya Tuhan semua sakit hatiku. Aku berdoa hari ini biar Tuhan memberikan hati yang benar kepada engkau. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, kami minta engkau membersihkan semua motivasi kami sore ini. Kami rindu menjadi seorang Kristen yang berdoa dan berdoa dengan benar, tidak memuaskan hawa nafsu kami ya Tuhan. Dengar, kami percaya waktu doa kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami minta pemulihan keluarga, kami minta ya Tuhan kesembuhan, kami minta keselamatan, minta kelepasan. Minta semua hal-hal yang itu membawa nama-Mu dimuliakan. Itu biarkan Kau datang menjawab doa-doa umat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Ramayasi. Mari Cilina doakan setiap orang-orang yang sedang mengalami minta doa untuk keluarganya mengalami keselamatan. Angkat doa-doa untuk mereka semua. Yuk, silakan. Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk saudara-saudara Bapak Ibu yang saat ini sedang bergumul untuk keselamatan keluarganya Tuhan. Kuatkan lutut mereka Tuhan, teguhkan hati mereka Tuhan, fokuskan pengharapan mereka pada Engkau Tuhan. Buat mereka melihat Tuhan Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang menepati janji-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, ada percepatan untuk keselamatan keluarga mereka Tuhan. Ada percepatan Tuhan, doa-doa mereka didengarkan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berdoa buat seorang ibu yang berdoa buat ibu CN yang berdoa buat suaminya yang belum mengenal Tuhan. Dan sore ini dengan saya percaya Tuhan akan segera menjawab doa ibu. Amin. Bulan ini suami ibu mulai berbalik hatinya. Dengan sendiri dia ingin, entah kenapa seperti tadi kesaksian Cilina, tiba-tiba di tahun-tahun yang lalu dia enggak punya hati. Dia selalu berkata sama aja lah, Kristen ya sama ya saya sama. Tapi hari ini saya yakin Tuhan akan menjawab doa ibu. Suami ibu akan berbalik hatinya. Dia akan menerima Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Terimalah perbuatan ini di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk seorang saudari VI ya Tuhan. Berdoa ya Tuhan supaya mengalami sungguh-sungguh damai sejahtera perlindungan Tuhan. Menolak setiap intimidasi, serangan daripada dalam si nama jahat. Yesus. Seperti firman-Mu berkata bahwa setiap panah api yang dilontarkan itu tidak akan berhasil. Dalam Semua nama itu akan Yesus, digagalkan. hancurkan Keluarga setiap ini intimidasi dilindungi dalam oleh nama Tuhan. Yesus. Oleh karena Konhama nama Yesus, Tuhan Konhama dimuliakan Yesus. di keluarga Yes. ini. Di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus Yesus. Kristus. Kami berdoa untuk seorang saudara YS yang sedang bergumul untuk terobosan di dalam keuangan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya di hari Natal ini Tuhan, di bulan Desember ini ada tanda ajaib yang Kau nyatakan. Tuhan memberikan terobosan di dalam pekerjaannya, Amin. sehingga lewat keuangan yang Tuhan berkati, beliau bisa melunasi setiap hutang-hutang yang ada di dalam nama Yesus. Untuk saudara X, saya berdoa untuk pasangan Anda yang sedang kepahitan dengan Tuhan, terjadi pemulihan hatinya, segera bertobat, bertemu dan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kuatkan hati saudara Anda. Aku berdoa buat saudara GA yang mendoakan orang tua dan adik-adiknya untuk mengenal Tuhan. Saya berdoa percepatan untuk pertobatan orang tua dan adik-adik Anda mengenal Kristus secara pribadi, mengalami Kristus secara pribadi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berdoa Tuhan buat saudari EF yang berdoa buat kesembuhan mamanya yang sedang melakukan operasi pankreas. Di ranjang di mana dia berbaring hari ini, aku minta percepatan pemulihan terjadi. Kesembuhan sempurna terjadi di dalam nama Yesus. Berdoa buat saudari FD operasi polip ya Tuhan di dalam kandungannya. Aku minta ya Tuhan Kau
berkati, Engkau urapi dokter yang menangani, semua proses operasi berjalan dengan lancar, dan ada kesaksian yang hidup, ada kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Terjadi pemulihan segera dalam nama Yesus. Ya, kami berdoa untuk seorang saudari DE ya Tuhan, mengalami kesembuhan ya Tuhan, yang sedang berdoa untuk saudaranya Roy Marcel dari sakit hipertiroid. Kami Dalam berkata nama saat ini Yesus. mujizat terjadi. Yes. Mungkin dokter berkata sulit, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terimalah kesembuhan Anda saat ini juga dengan iman percaya dalam nama Amin. Yesus. Berdoa untuk seorang saudari JE ya Tuhan. Ya. Berdoa ya Tuhan, Kau menyembuhkan dari sakit COVID-19. Ya. Saat ini yang sedang melakukan isolasi mandiri. Tuhan, di tempat beliau sendiri, dia tidak pernah sendiri, tetapi ada Tuhan Immanuel yang bersama dengan dia. Dan kami perkatakan saat ini percepatan kesembuhan dari sakit COVID-19 di dalam nama Dalam Yesus nama Tuhan. Yesus terjadi. Perlindungan Tuhan juga atas seluruh keluarganya, Yes. tidak akan menular, tidak akan menular dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Ora nama Yesus. Untuk saudara PA, terimalah kesembuhan untuk Yes. mata kiri dan kanan Anda dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Untuk saudara SI, terimalah kesembuhan untuk suami Anda yang terkena stroke dalam Ya, nama segera Yesus, Tuhan dalam nama pulihkan Yesus, dan dalam segera nama dalam Yesus, nama Yesus. dalam nama Yesus. Berdoa saudara DE, doakan agar ada kesembuhan mengalir dari kanker dan sakit ginjal. Tuhan, Kau Allah yang penyembuh, Allah Yehova Rafa. Yes. Kami berseru Tuhan, Kau datang memberikan kesembuhan total ya Tuhan dari sakit kanker dan sakit ginjal. Terimalah itu di dalam nama Yesus. Ora nama Yesus, ora nama Yesus. Kami berdoa buat saudara YS, Engkau Allah yang mempunyai surga dan bumi ini. Kami minta Engkau melunasi setiap hal yang hari ini sedang dialami, terlilit utang, dan aku minta ya Tuhan, Kau berikan terobosan dalam keuangan sehingga dia bisa melunasi hutang-hutangnya dengan segera. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami berdoa untuk seorang saudari DI ya Tuhan, di mana beliau sudah menikah 6 tahun lamanya namun belum memiliki anak. Tuhan, kami yakin dan percaya sekali lagi Engkau menyatakan Ya. mujizat. Ada sukacita Tuhan yang akan dinyatakan di keluarga ini. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, ketika beliau melakukan tes Tuhan, kami percaya hasilnya positif. Ada mujizat keturunan yang Tuhan kerjakan. Yes. Berdoa untuk seorang saudari RA, berdoa untuk suami agar mendapatkan terobosan Tuhan. Kami percaya ada pintu-pintu yang baru akan Tuhan bukakan. Di dalam nama Yesus, karena Tuhan tidak pernah terlambat. Janji Tuhan ya dan amin dalam hidupnya. Sehingga terobosan akan didalami oleh seluruh keluarganya. Di dalam nama Yesus. Kita angkat tangan, kita Yes. naikkan satu pujian yuk, katakan. Dancing my soul, my Savior Kami mengakui Fear kedaulatan, kebesaran to thee. atas hidup kami. Amin. How great thou Engkau art. juru selamat Yes. kami. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Once again sing. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. Oh, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. Amin. Ooh, how great thou art. How great thou art. How great. How great thou art. How great thou art. Haleluya. Juru Engkau selamat, ajaib. amin. Kau besar, besar. Kau luar Engkau biasa. mulia.
Mari kita akan berdoa bagi seluruh permohonan doa yang masuk yuk. Yes. Dalam nama Berdoa, Yesus Tuhan, kami untuk berdoa buat yang berdoa seorang untuk kesembuhan Aka bagian yang berdoa sakit buat Nium, Tuhan. Aku kami percaya minta mujizat doa kesembuhan dalam terjadi nama saat ini. kami Tuhan sudah berdoa ya terbaring. Tuhan kesembuhan Masih seorang terus mama ya disembuhkan, Tuhan dapat yang kesembuhan. mengalami sakit ya Ando Tuhan. Aku sakit percaya DMD kami minta saat ini normal pertolongan kuasa terjadi ya berjamaah Tuhan. mereka Berdoa dalam untuk satu. setiap Saudara SH orang kami yang minta Tuhan yang Tuhan bergumul kami ya Tuhan, berseru-seru sakit penyakit jamah dan bagian. datang berikan kemuliaan, berikan kesembuhan dalam nama Yesus. Kakinya Dapat dipakai oh Tuhan Tuhan, Papa dadanya yang ya Tuhan gangguan dibagi. jiwa Tuhan jamah Tangannya ya papanya Tuhan, lawat ginjalnya papanya Tuhan, berikan percaya kesembuhan mujizat dalam nama terjadi. Yesus. Berdoa Berdoa buat seorang seorang berdoa suami yang papanya disembuhkan supaya dalam mengalami sakit kesembuhan keran di di bagian tangannya jiwanya. dan kakinya. Kami percaya Berdoa mujizat jadikan pemulihan terjadi ya Tuhan. dalam Setiap luka hati, setiap kesembuhan dari hal-hal yang sakit tidak lambung berkenan di hadapan di dalam nama Yesus saudara sebuah NK jadilah kelepasan yang sembuh terjadi. pada sakit Berdoa kiri seorang seringnya yang jadi sakit seringnya di bagian aku dada minta ya kiri, Tuhan Tuhan. berikan Tuhan, kesembuhan berikan menyatakan pemulihan dalam kesembuhan nama ya Tuhan. Yesus Aku jamah yang percaya sakit berikan segala kemenangan dan nama seorang sakit penyakit sudah Kau Allah tanggung di memenangkan atas peperangan kayu dalam nama Yesus Tuhan, dalam semua nama sudah Yesus lunas karena nama dibayar, Yesus sudah sembuh dalam oleh nama hidup Yesus dirimu. Engkau Dalam nama Yesus. dalam nama Yesus dalam nama Yesus dalam nama Nama Yesus. Yesus. Sekali lagi Tuhan kami minta di akhir tahun ini sekali lagi kami minta gak satu pun umat percaya yang menutup tahun dengan kekalahan. Ya. Aku meminta belas kasihan kemurahan-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan kebesaran-Mu di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan. Nyatakan pertolongan-Mu. Kami meminta ada begitu banyak kesaksian yang akan Kau nyatakan. Thank you, Mari angkat tangan-Mu. Hari ini terimalah berkat Bapa, dia Bapa yang baik. Gak Ya. mungkin dia memberikan sesuatu yang tidak baik. Pemberiannya itu baik dan sempurna kata Amin, Yakobus. Tuhan. Nah aku berdoa Allah Immanuel menyertai kita. Mengakhiri tahun ini dan memulai tahun dia akan menyertai kita. Sekali lagi Immanuel, Allah beserta dengan kita. Yes. Hidup kita gak akan pernah sama lagi. Ketika dia itu menyertai kita, dia akan sungguh-sungguh memberikan kemenangan demi kemenangan. Kemuliaan satu kemuliaan kepada kemuliaan lebih lain nih Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kami menunggu kesaksian Anda dan berikan feedback kepada kami di IG GMS Surabaya Barat atau di IG GMS Prayer. Tuhan Yesus memberkati kita.